Kedatangan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Rakyat Tiongkok Wang Huning ke Indonesia pada Rabu 3 Desember 2025 sontak menjadi sorotan nasional. Setibanya di Istana Negara dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan strategis, memperluas diplomasi parlemen, serta membangun kemitraan masa depan antara Indonesia dan Tiongkok. Di permukaan agenda tersebut terdengar formal, diplomatis, dan sejalan dengan hubungan bilateral yang kian intens antara kedua negara. Namun di tengah suasana resmi dan seremonial itu, publik Indonesia justru didera rasa penasaran bercampur was-was. Sebab kunjungan ini terjadi di saat yang sangat sensitif ketika suara masyarakat tentang investasi Cina di Indonesia, terutama di sektor pertambangan dan industri berat, sedang mencapai puncak kritik. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah kehadiran Wang Huning ini benar-benar sekadar seremoni diplomasi parlemen? Ataukah kunjungan ini sesungguhnya merupakan respons langsung terhadap tekanan publik atas berbagai masalah lingkungan, keselamatan kerja, dan dominasi investor Cina di sejumlah kawasan industri strategis termasuk PT IMIP Morowali? Pemerintah menyebut bahwa pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan politik jangka panjang, kerjasama parlemen, dan kemitraan masa depan yang lebih erat. Tapi publik yang kritis tentu tak bisa hanya berhenti pada retorika. Sebab hubungan Indonesia-Tiongkok sejak 1 dekade terakhir memang selalu berkaitan erat dengan isu investasi besar, pembangunan industri mineral, dan ekspansi perusahaan Cina di berbagai wilayah Indonesia. Jika betul tujuan utamanya adalah diplomasi parlemen, mengapa pemerintah tidak membuka secara transparan apakah isu-isu krusial seperti keselamatan kerja di pabrik smelter, pencemaran lingkungan, konflik tenaga kerja asing, penguasaan aset, hingga kontrol industri strategis seperti PT IMIP dan bandar udaranya turut masuk dalam pembahasan resmi. Disinilah letak kecurigaan publik mulai mengeras. Tak dapat dimungkiri salah satu alasan mengapa wacana publik mengarah pada investasi Cina adalah karena berbagai kontroversi yang mencuat di kawasan-kawasan industri seperti PT Indonesia Morowali Industrial Park. Tempat ini bukan hanya pusat nikel dunia, tetapi juga pusat masalah. Kabar mengenai pelanggaran lingkungan seperti pembuangan limbah tailing, operasi di luar izin AMDAL hingga udara yang tercemar debu smelter sudah lama bergulir. Begitu pula dengan tewasnya puluhan pekerja dalam insiden kerja sejak IMIP beroperasi, sebuah tragedi yang menunjukkan lemahnya standar keselamatan dan minimnya pengawasan negara. Karenanya, ketika Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok Wang Huning datang ke Indonesia bersamaan dengan meningkatnya tekanan publik, masyarakat pun bertanya-tanya, adakah kepanikan diplomatik yang sedang disamarkan sebagai kunjungan persahabatan? Sebab biasanya, ketika kritik terhadap investasi Cina memuncak, narasi penguatan hubungan strategis digunakan sebagai selimut diplomasi untuk meredam keresahan publik. Indonesia selalu menegaskan bahwa investasi asing termasuk dari Tiongkok sangat dibutuhkan untuk mendorong industrialisasi, hilirisasi, hingga pembangunan infrastruktur. Namun apakah ketergantungan semacam ini sehat dalam jangka panjang? Apakah Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup kuat atau justru semakin terperangkap dalam mekanisme ekonomi yang didominasi investor asing? Jika negara terlalu bergantung pada modal, teknologi, bahkan tenaga kerja dari Cina, maka diplomasi yang dilakukan pejabat-pejabat tinggi tak lagi setara melainkan cenderung bersifat defensif. Alih-alih membahas perlindungan bagi rakyat dan lingkungan, agenda diplomasi bisa berputar pada bagaimana menjaga stabilitas investasi, meredam kritik masyarakat, dan mempertahankan relasi ekonomi yang menguntungkan elit politik serta investor besar. Mari membayangkan sebentar gambaran dramatisnya di Jakarta, di ruang-ruang rapat berpendingin udara, para diplomat berbicara tentang kemitraan strategis dan persahabatan abadi. Namun ribuan kilometer dari sana di Morowali, Konawe, Halmahera, Weda Bay, dan daerah industri lainnya langit menghitam oleh debu smelter. Sungai berubah warna karena limbah industri, dan pekerja lokal bekerja dalam kondisi yang jauh dari standar keamanan layak. Kontras ini menunjukkan bahwa diplomasi tingkat tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat bawah. Kunjungan Wang Huning bisa saja membawa agenda besar, tapi tanpa transparansi, tanpa keberpihakan pada rakyat, diplomasi hanya menjadi simbol, bukan solusi. Pertanyaan kritis publik pun menggema di berbagai pelosok negeri. Apakah kunjungan ini benar-benar murni untuk memperkuat diplomasi parlemen atau merupakan reaksi terhadap meningkatnya kritik publik terhadap dominasi investasi Cina? Mengapa pemerintah tidak membuka secara jelas apakah isu keselamatan kerja, polusi, dan tenaga kerja asing menjadi bagian dari pembahasan resmi? Bagaimana jaminan bahwa penguatan hubungan strategis tidak justru memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan eksploitasi sumber daya? Apakah Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup kuat atau semakin terjebak pada ketergantungan modal dan teknologi dari Cina?
Mengapa kritik publik terhadap investasi Cina sering dianggap spekulatif, padahal masalah serius sudah nyata di lapangan? Kunjungan Wang Huning ke Indonesia dapat menjadi kesempatan penting bagi kedua negara. Namun kesempatan itu tak akan berarti apa-apa jika pemerintah tidak mengambil langkah transparan, lugas, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Tanpa itu, diplomasi hanya akan menjadi panggung seremonial untuk menutupi persoalan-persoalan besar di balik investasi asing. Jika Indonesia ingin membangun kemitraan masa depan yang benar-benar setara, maka diplomasi harus dimulai dari keberanian untuk mengakui masalah, memperbaiki regulasi, dan mengutamakan manusia serta lingkungan, bukan hanya modal, proyek, dan keuntungan elit.